Halo tuh, selamat datang di channel Motomobi News. Wah, ini ada Toyota Century. Tapi Toyota Century-nya ini pasti bakal berbeda. Biasanya Toyota Century itu kan untuk melambangkan sebuah eksklusivitas. Tapi ini dibuat balap. Dibuat racing. Namanya adalah Toyota Century Grumman atau GRMN. Yes, Toyota mengumumkan hal penting saat peluncuran Toyota Century versi SUV di China beberapa waktu yang lalu tuh. Di acara peluncuran tersebut, dikonfirmasi bahwa versi kencangnya Toyota Century SUV Grumman akan segera diproduksi. Tampilan eksterior Century Grumman ini sangat berbeda dari versi yang standarnya yang mewah dan dihiasi kemilau-kemilau krom. Tapi kalau ini bentuknya seperti ini. Ada seperangkat body kit dirancang khusus oleh Gazoo Racing, ada elemen dark chrome dan juga aksen serat karbon pada eksterior jauh dari kesan bling-bling. Nih, terus ada warna kelabu pada bodi sangat pas untuk velg alloy 22 inch yang punya clear hitam. Ditambah lagi dengan setting ulang pada bagian suspensi yang lebih sporty. Century Grumman ini terlihat lebih kekar dan garang dari versi standarnya. Interiornya tetap mewah, namun dibuat lebih sporty dengan gaya khas ala Gazoo Racing. Belum diperlihatkan secara pasti sih. Cuman, ya pasti lebih sporty pasti, nggak mungkin nggak. Hanya saja untuk spek mesin dan transmisi yang nantinya bakal digunakan masih dirahasiakan. Sebagai perbandingan, Century SUV versi yang standar dibekali mesin 3500 cc V6 plug-in hybrid bertenaga 406 horsepower. Itu aja udah gede. Terus, pastinya untuk versi Grumman, itu pasti lebih kenceng. Nggak tahu nih kita yang dipakainya apa, tapi yang pasti harusnya lebih kenceng. Kalau udah kayak gini, bakal jadi rival barunya untuk Mercedes-Benz AMG G63 dan Aston Martin DBX 707 maupun Lamborghini Urus. Jepang berani ngelawan yang lain. Gila. Neta X ternyata laku. Lakunya berapa coba? Banyak, 1000 unit. Tapi di Thailand, Anda tertipu. Nah, peluncuran di negara ini diakui berhasil meraih antusiasme positif. Dalam sekejap, Neta X langsung meraih 1000 SPK dalam waktu 3 hari setelah launching. Gila sih. Nah, ini kata Pak Daniel Zeng, yaitu CEO Neta Auto. Nah, ini dengan bangganya dia mengatakan, peluncuran Neta X di Asia Tenggara adalah momen bersejarah bagi kami. Kami semakin yakin bahwa strategi globalisasi kami berjalan sesuai rencana. Itu kata Pak Daniel Zeng. Nah, Neta X ini memang jadi ujung tombak terutama di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran Neta X juga di pasar Asia Tenggara diharapkan dapat memperkuat posisi Neta Auto sebagai pemain utama industri otomotif listrik di kawasan ini. Nah, seriusnya si Neta ini itu udah kelihatan sejak awal tahun. Jadi Neta Auto telah menandatangani kontrak kemitraan strategis dengan mitra lokal di Malaysia serta mendirikan pabrik luar negeri ketiga di sana. Langkah ini juga disusul dengan dimulainya produksi skala besar pabrik EcoSmart Neta yang ada di Thailand Maret lalu. Sedangkan operasi pabrik lokal Neta Auto di Indonesia itu gimana, Mang? Yaitu mulai diproduksi pada April 2024 lalu. Telah mendukung kebutuhan pasar lokal sekaligus memperkuat jaringan distribusi regional. Nah, tapi kalau Neta X itu baru aja di launching kemarin di Gias 2024 Juli yang lalu. Neta X juga menawarkan interior yang nyaman, dapat menampung 5 penumpang. Suasana kabin pun dilapisi permainan material soft leather dan alcantara yang mewah. Ya pokoknya lihat aja, ada first impressionnya Mamang sendiri yang bawain. Harganya kalau di Indonesia berapa, Mang? Selama masa pre-book itu sekitar 460 jutaan. Yes, bisa berubah sewaktu-waktu. Maybach akhirnya punya produk yang akhirnya tidak disangka-sangka. Dulu kan buatannya tuh sedan lux gitu ya. Terus juga yang paling-paling ada SUV gitu ya, yang basisnya dari Mercedes, dari GLS. Terus tiba-tiba dia punya produk convertible. Jadi event otomotif Monterey Car Week yang berlangsung akhir pekan kemarin di pesisir California di Amerika dimeriahkan berbagai mobil yang menakjubkan, yaitu salah satunya ada Maybach versi convertible dengan nama Mercedes Maybach SL 680 monogram series. Akhirnya Mercedes Maybach punya varian SL yang convertible seperti ini, meskipun statusnya baru aja dikenalin. Ya,
Tapi kalau banyak yang suka sih pasti dijual tuh. Mercedes-Maybach SL680 Monogram series ini punya warna yang diracik khusus. Ada dua tema yang bernuansa mewah, seperti nuansa red ambience dan juga white ambience. Keduanya merupakan warna two-tone yang disesuaikan dengan selera pelanggan setia Mercedes-Maybach. Selain itu, karena ini adalah model yang convertible ya, maka konsumsi atap lipat jadi perhatian yang utama ya. Jadi saat atapnya ini menutup, nggak ada suara yang masuk. Itu keren sekali, kedap banget. Jadi atapnya juga dapat terlipat secara otomatis dalam waktu 16 detik. Nah, apabila terbuka atapnya, jadi ini si atapnya akan nyumput gitu ya. Tersembunyi di belakang headrest dan dibungkus kain kanvas berwarna hitam bermotif Maybach. Satu hal yang jadi keistimewaan mobil lansiran Mercedes-Maybach ini yaitu mobil dirakit secara handmade. Bukan cuma panel bodi aja, jok, panel interior, hingga seluruh emblem yang terpasang pada mobil ini itu digarap gitu ya, sama seniman khusus. Nah, di balik kap mesinnya ada mesin V8 4000 cc twin turbo. Tenaga maksimumnya 585 horsepower. Sedangkan torsinya 800 Nm. Terus punya transmisi 9-speed 9G Tronic yang dipadukan dengan sistem penggerak full variable all-wheel drive atau AWD. Kalau punya mesin seperti ini, 0 ke 100-nya itu hanya 4 detik saja. Hanya saja kecepatan maksimumnya dikunci sampai mentok di 259 km per jam. Mau kemana atuh Maybach? Kenceng-kenceng. Nah, tanggal launching resminya kita juga belum tahu, belum diumumin juga. Diprediksi bakal mulai beredar di pertengahan tahun 2025 tahun depan. Chery Omoda 5 dapat 5 bintang keselamatan. Nah, ini dia yang keren. Jadi Chery Omoda 5 sukses meraih sertifikasi bintang 5 ASEAN NCAP dengan skor 88,64 poin. Nah, sebelumnya ini sebetulnya Omoda juga telah mendapatkan sertifikasi dari Euro NCAP dan Austral ASEAN NCAP juga. Chery Omoda membuktikan bahwa kualitasnya mampu memenuhi standar keselamatan tertinggi di berbagai negara. Nah, Omoda 5 ini meraih nilai tertinggi dengan mendapatkan nilai penuh pada 11 dari 18 aspek yang diuji. Dari mulai adult occupant protection, child occupant protection, safety assist, hingga motorcyclist safety. Nah, itu ada beberapa lah yang diuji. Keunggulan keselamatan Chery Omoda itu nggak lepas dari konstruksi bodinya yang kokoh, menggunakan baja berkekuatan tinggi pada 78% bagian bodinya. Wow, pakai baja semua. Nah, ini kata Pak Rifki Setiawan, jadi keberhasilan Omoda 5 dalam mendapatkan pengakuan sertifikasi di 3 pasar utama membuktikan keselamatan bukanlah sekedar fitur, namun hal yang sangat penting gitu. Dengan adanya sertifikasi keselamatan bintang 5 dari ASEAN NCAP, Euro NCAP, dan Austral ASEAN NCAP, maka Chery Omoda 5 semakin mematangkan posisinya dengan tingkat performa, kenyamanan, dan keselamatan tertinggi. Untuk pasar Indonesia, Chery Omoda udah dirakit di Bekasi. Yeah! Toyota Supra GT4 Evo 2. Wah, ini mobil apaan lagi, Mang? Jadi kalau mau serius ikut balap atau bikin tim balap, Toyota GR Supra GT4 mungkin bisa menjadi pertimbangan sebagai ujung tombak. Yes, sejak 2020 lalu, mobil ini sukses memenangi 8 kelas GT4 yang berlangsung di 11 negara. Pada tanggal 22 Agustus yang lalu tuh, 2024 tahun ini gitu ya, pabrikan Toyota mengumumkan kehadiran GR Supra GT4 Evo 2. Tulisan Evo 2-nya ini apa sih, Mang? Jadi ini merupakan penyempurnaan dari Supra GT4 Evo yang muncul di 2023 yang lalu, gitu. Saat itu ada peningkatan di bagian rem, mesin, dan handling. Diklaim membuat mobil ini lebih mudah dikendalikan oleh pembalap dengan beragam tingkat kemampuan. Nah, untuk GR Supra GT4 Evo 2, Toyota bilang ini telah mendengarkan masukan dari konsumen dan tim balapnya. Mereka lalu meningkatkan performa, daya tahan, dan kemampuan keseluruhan mobil ini. Jadi Supra GT4 yang paling baru ini akan siap dibalapin di musim balap 2025 nanti. Menurut rilis Toyota, perubahan dimulai dari sistem pengereman dengan ABS, tuning ulang di beberapa perangkatnya. Hasilnya membuat kemampuan pengereman dan manuver yang lebih optimal saat menggunakan berbagai jenis ban balap. Proses downshifting atau turunin gigi gitu ya. Juga dikatakan lebih cepat dengan peningkatan kemampuan rev matching-nya. Ini berkat mapping ulang software yang mengatur kemampuan tersebut. Hasilnya, proses deselerasi bisa lebih terkontrol untuk kemudian menghasilkan akselerasi yang lebih enakeun lah.
Nggak hanya di situ aja, Toyota juga mengatakan sistem pendinginan mesin, rem, dan drivetrain serta kabin telah ditingkatkan. Dengan begitu, Supra GT4 Evo tuh tetap bisa diandalkan dalam kondisi yang berat. Contohnya di sirkuit yang temperatur udaranya tinggi seperti di Mandalika. Oke, namun mesin nggak berubah. Tetap menggunakan 6 silinder 3000 cc-an gitu ya dengan twin scroll turbocharged. Sebagai penerus daya mengandalkan transmisi buatan ZF lengkap dengan pedal shifter. Tenaganya nggak disebutin sih berapa peningkatannya karena bergantung di mana mobil ini diturunkan. Tapi torsinya itu sampai 600 Nm. Itu juga tergantung balapnya di mana. Jadi bisa disesuaikan saja. Yes. Selesai. Yes. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Omobi dan Mas Bobi, berikut tanda loncengnya. Share juga berita ini ke seluruh dunia, ke cucu, ke kakek, ke ayah bunda gitu. Apalagi anak TK yang baru sekolah, kasih tahu juga ada bahwa Motomobi News itu ada. Jangan lupa juga untuk membaca artikelnya di motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol. Udah capek. Terima kasih telah menonton. Wuhui.